Iya, silahkan masuk. Silahkan duduk, Mas. Baik. Oke. Masnya dari mana? Dari kampus, Bu. Oh, dari kampus. Iya. Dari kampus mana, Mas? Kampus UM. Oh, UN. Iya, benar, Bu. Tadi ke kampus itu urusan organisasi atau kuliah? Kuliah, Bu. Kebetulan ke kampus nanti kuliah juga ada mata kuliah kebetulan. Jadi nggak jadi organisasi ya, Mas? Join, Bu, tapi kebetulan belum ada rapat-rapat dan juga belum ada kegiatan, jadinya tadi cuma ke kampus buat kuliah aja, buat kelas. Kuliahnya tadi jam berapa, Mas? Tadi kuliah saya jam 7 ya, Bu. Jam 7 sampai jam 9.35 itu mata kuliah umum. Nah, dilanjutkan di siang nantinya itu di jam 13.10 sampai jam 2, Bu. Oh, berarti tadi habis kelas langsung ke sini ya, Mas? Iya, ya? Ibu, langsung ke sini. Jadi macet gak, Mas? UM kan soalnya ada smart gate Iya, ya? benar, Ibu. Gak cuma 2, Ibu. Tadi saya mau berangkat kuliah tuh, Ibu, pagi-pagi kan kebetulan rumah saya, kos saya itu di ini, Bu, di Jalan Candi. Nah, di Oh, jalan, Surabaya itu? iya benar, Ibu, di Jalan Oh. Candi kan memang kalau pagi-pagi itu kan kadang macet juga, Ibu, ya, karena kan banyak orang-orang kuliah, orang-orang mau sekolah, orang mau kerja gitu, Ibu, ya. Tapi dan juga di Jalan Surabaya macet juga, kemudian ditambah lagi di Smart Gate Jalan Surabaya itu, Bu. Oh iya. Ya bukan ya, macet satu-satu gitu, jadinya ya terhambat dalam perjalanan itu, agak terhambat. Tapi tadi masuk kelasnya aman ya? Tapi alhamdulillah aman, Bu, walaupun macet-macet dikit itu. UM juga itu nggak? Biasanya juga kayak ngasih waktu 15 menit atau 10 menit gitu. Iya, Ibu. Toleransi gitu Iya, ya? pasti ya, Bu, ya. Pasti kan kita ada kontrak awal perkuliahan yang mana kita apa ya, buat perjanjian kalau telat berapa menit, dan tentunya saya bisa datang nggak tepat waktu sih, Bu, nggak Iya. jam 7, tapi masih dihitung nggak telat lah, karena ada toleransi itu, Bu, ya. Oh iya, berarti masih toleransi ya, aman Iya. juga ya tadi Iya, perjalanan. Oke, Mas. Sebelumnya belum pernah ketemu saya ya? Belum, Ibu. Oke, kita kenalan dulu ya, Mas Oke, ya. baik, Ibu. Kenalin, nama Ibu Fatimah Matia. Mungkin Masnya bisa panggil Ibu Fatimah aja. Oke, Bu Kalau Fatimah Masnya, ya. Iya. Kalau saya Fatan Afal, Ibu, ibunya bisa panggil saya Fatan aja. Mas Fatan ya. Iya, Ibu. Bisa panggilnya Mas ya atau Kakak? Mas aja Oh, boleh, Mas saya nyamannya aja. Ibu aja. Oke, Mas Fatan ya. Kalau Mas Fatan tahu ada layanan konseling itu dari mana, Mas? Tahu ini saya kemarin ini, Bu, kebetulan kan lagi pulang kuliah, Bu, ya. Iya. Kuliah, kemudian ngerjain tugas di Selasar di UM, kemudian saya lanjut pulang ke kos, kemudian di kos awalnya cuma small talk aja tuh, kayak Oh, penjalan small pernah gitu kan, talk, Bu. ya. Biasalah anak muda gitu ya, Bu, Iya, ya. refreshing lah Iya, ya. gitu. Terus small talk, terus saya buka IG dan lanjut scroll, terus ada nemu ini, Bu, kayak postingan layanan konseling gitu. Nah, saya tertarik, Bu, kayak mau melakukan konseling gitu, Bu. Jadi saya dapat info dari Instagram itu. Oke, berarti Mas Fatan tahu ada layanan konseling di Instagram. Terus Mas Fatan terdorong oleh kemauan sendiri ya untuk Iya. datang ke sini untuk melakukan sesi konseling dengan saya. Iya. Seperti itu ya, Mas ya. Betul. Oke, Mas Fatan. Untuk layanan konseling ini nantinya kita diberi durasi ya, Mas ya. Oh, iya. Durasi yaitu 45 menit. Karena setelah ini kayaknya Ibu ada janjian dengan teman Ibu, jadi yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi 45 menit itu Mas Fatan bersedia 45 menit? Bersedia, Bu. Saya serasa juga 45 menit itu cukup, waktu yang cukup lama ya, Bu, buat Iya. kita melakukan konseling, dan saya pasti dengan waktu itu cukuplah buat membahas terkait permasalahan saya dan dengan Ibu, juga didampingi dengan Ibu gitu. Oke, baik Mas Fatan. Karena kan kita sudah bersepakat ya, waktunya 45 menit. Nah, nantinya pada saat sesi konseling ini berlangsung, Mas Fatan nggak apa-apa, ungkapkan saja apa yang menjadi keluhan Mas Fatan, apa yang menjadi Mas Fatan, alasan Mas Fatan untuk datang ke sesi konseling ini dengan saya, apa yang selama yang dipendam itu dengan bebas saja Mas Fatan. Apalagi tadi kan Mas Fatan kemauan sendiri ya datang Iya, ke sini, betul. jadi diharapkan lebih leluasa saja dalam mengungkapkan perasaan, karena jangan takut juga Mas, jangan takut dibocorin atau takut tersebar Iya, luas informasinya, karena di sesi konseling ini, layanan konseling ini kita menjunjung asas kerahasiaan, di mana nantinya informasi yang Mas Fatan berikan atau yang Mas Fatan ceritakan, Mas Fatan luapkan itu terjamin rahasiaannya 100% Mas Fatan, benar-benar terjamin dan tidak akan bocor kemana-mana. Begitu ya Mas Fatan ya. Baik, Bu. Oke, Mas Fatan, untuk kenyamanan sesi konseling kita ini
ada request apa mas di tempat duduk atau sudah nyaman Bu, terkait ruangan dan juga suara ruangannya juga enak ya Bu, buat kita ngobrol. sirkulasi udaranya sudah aman ya? Sudah aman Ibu, aman Ibu semuanya. Oke, Mas Fatan, di sini kita juga selain atas kerahasiaan tadi, dan nyaman ya tempat duduknya. Terus kita di sini akan melakukan konseling. Sesi konseling yaitu konseling individu, Mas Fatan, di mana nantinya konseling individu ini hanya ada saya sebagai konselor dan Mas Fatan sebagai konseling. Di mana nanti Mas Fatan mengungkapkan apapun yang Mas Fatan rasakan, apa yang Mas Fatan ingin ungkapkan, tapi selama ini tertahan itu kepada saya. Dan yang saya jelaskan tadi, kalau di sini itu asasnya ada asas kerahasiaan, dimana tenang aja nggak bakal disebar. Jadi Mas Fatan di luar aja ya. Oke, baik Bu. Mas Fatan percaya? Percaya. Oke, sedia ya sesi konseling dengan saya hari ini ya. Oke, sebelum memulai sesi konseling nanti mungkin saat sesi konseling berlangsung itu saya akan mencatat beberapa hal Mas Fatan terkait informasi Mas Fatan, apa yang Mas Fatan ungkapkan. Jadi nantinya kita akan mendapatkan garis merah dari permasalahan Mas Fatan nantinya gitu. Baik. Oke, tadi Mas Fatan sempat menyinggung kalau Mas Fatan kesini itu harus ngomong sendiri ya? Iya Ibu. Oke, harapan Mas Fatan dengan layanan konseling ini apa Mas Fatan? Ya saya bisa menangani masalah sendiri gitu, menemukan solusi dari masalah saya. Oke, baik Mas Fatan, berarti adanya harapan penuh ya di sesi konseling ini ya. Jadi oke, baik. Sebelum memulai, Mas Fatan bisa dinyamankan dulu tempat duduknya biar nanti leluasa, tidak terdistract dan sangat bisa leluasa untuk bercerita ya. Oke, Mas Fatan, mungkin bisa diceritakan Mas Fatan apa yang menjadi alasan Mas Fatan untuk akhirnya memutuskan untuk membuat sesi konseling dengan saya, atau apa sih permasalahan Mas Fatan ini? Baik Bu, permasalahan saya terkait diri saya sendiri ya Bu, dimana saya tuh seringkali mengerjakan sesuatunya itu harus sesuai gitu Bu. Jadi ketika saya mengerjakan sesuatu dan ada kesalahan sedikit saja, itu cenderung membuat saya merasa gagal, saya merasa kecewa, dan saya merasa saya nggak bisa apa-apa dalam hal itu. Nah jadi itu permasalahan saya, yang mana saya memiliki rasa perfeksionis dalam diri saya Bu, yang membuat saya mengerjakan sesuatunya itu harus sesuai, harus teratur, dan juga harus sesuai peraturan yang ada seperti itu. Jadi nggak boleh salah sedikit, nggak boleh miring-miring sedikit. Contohnya kayak misal goreng sedikit atau apapun yang memang dirasa kurang enak dipandang bagi saya seperti itu. Jadi saya memiliki simbol saya ada perfeksionis itu Bu dalam diri saya. Oke, yang tadi Mas Fatan sebutkan adalah Mas Fatan merasa diri Mas Fatan itu perfeksionis ya, dimana kayak apa-apa itu harus sempurna. Bahkan tadi Mas Fatan sempat menyinggung melihat barang yang kayak miring pun itu Mas Fatan langsung kayak gak suka dan merasa kayak ini apa sih, itu karena ada rasa perfeksionis itu, merasa harus sempurna, harus ratus ya. Oke, dan bahkan tadi Mas Fatan menyebutkan nggak boleh gagal. Bahkan nanti kalau Mas Fatan dapat nggak hasil, nantinya Mas Fatan merasa Mas Fatan itu gagal seperti itu ya. Oke, selain perfeksionis itu Mas Fatan merasa ada rasa apa lagi selain takut gagal atau bagaimana? Selain rasa takut gagal, pastinya capek ya Bu, ketika saya harus menangani dan mengulang permasalahan sama yang terjadi berulang-ulang kali dalam diri saya. Dan juga saya ada tekanan dalam diri saya juga terkait perfeksionis ini, sehingga ya saya menjalani hari-hari saya kurang optimal seperti itu. Oke, baik Mas Fatan. Tadi Mas Fatan selain rasa takut gagal itu juga menyebabkan Mas Fatan itu capek ya. Capek secara mental juga Mas, secara fisik juga capek ya pastinya. Karena melihat barang sedikit aja langsung Mas Fatan nggak nyaman dan kayak bawaannya tuh kayak nggak enak aja itu gitu ya, menjalani aktivitas ya seperti itu Mas ya. Oke, tadi marah, kesal, capek, dan itu kepada siapa Mas? Rasa capeknya itu capek yang seperti apa? Capek harus ulangi lagi tuh Bu, kayak mengerjakan lagi. Misal saya gambar ya Bu ya, terus gambar terus ada kecoret dikit aja Bu, saya kayak aduh ngulang lagi, padahal itu ya nggak mengganggu gambar saya juga, tapi saya memiliki rasa kayak kurang sempurna gitu, saya gagal. Oke, baik. Jadi Mas Fatan lebih condong ke takut gagal ya, jika tidak sempurna tadi. Oke Mas Fatan, di sini mungkin agar kita bisa mengetahui lebih dalam lagi apa sih yang harus Mas Fatan
apa yang terpendam sama ini atau apa yang diungkapkan Mas Fatan. Jadi selanjutnya kita akan melakukan sesi konseling dengan teknik asosiasi bebas, di mana nantinya Mas Fatan boleh mengungkapkan apa saja yang menjadi hambatan Mas Fatan, apa yang selama ini tidak terucap atau yang masih terpendam Mas Fatan itu merasa perlu untuk diucapkan, namun selama ini masih dirasa takut. Karena takut bagaimana seperti itu Mas ya. Benar itu sekali. Saya takut gagal juga, takut nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, dan saya juga ini ya Bu, selalu menekankan, mungkin tertanam juga ya Bu, dari dalam diri saya, dari diri juga, bahwasanya harus sesuai, harus sempurna gitu dalam diri saya. Baik Mas Fatan, ini paham apa yang Mas Fatan sebutkan tadi, bahwasanya takut gagal itu namun itu hal yang mungkin emang sering dialami ya, apalagi di umur-umur Mas Fatan sekarang yang masih kuliah, yang masih mencari jati diri, seperti itu ya Mas ya. Oke, selanjutnya yang bisa saya sampaikan, kita akan melakukan sesi konseling dengan asosiasi bebas, di mana intinya Mas Fatan bebas untuk mengucapkan apapun yang ada di pikiran Mas Fatan, di perasaan Mas Fatan yang selama ini terpendam dan Mas Fatan takut untuk membicarakan hal itu. Nah, nantinya Mas Fatan bebas, boleh mengatakan apapun, dan meskipun itu tidak mengenakan atau yang membuat Mas Fatan malu, itu tenang saja. Nah, nantinya tujuan dari asosiasi bebas ini adalah kita juga bisa mengetahui lebih dalam lagi apa sih, apa akar permasalahan itu, atau apa yang selama ini perasaan yang dipendam oleh Mas Fatan, apakah ada keterkaitannya, seperti itu ya Mas ya. Baik Ibu. Apakah dapat dipahami Mas? Dapat dipahami Ibu. Oke, baik Mas Fatan. Selanjutnya mungkin Mas Fatan bisa misalnya duduk yang lebih nyaman terlebih dahulu ya, karena kita akan lanjutkan sesi konseling dengan teknik asosiasi bebas ini. Oke, sudah nyaman Mas? Sudah nyaman. Mungkin bisa bersandar, ya apa lebih santai aja, lebih rileks. Iya, oke, baik, diperbolehkan Mas. Udah nyaman ya? Nah, selanjutnya kalau Mas Fatan sudah nyaman, Mas Fatan bisa memejamkan matanya. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Tutup mata ya. Iya. Oke, tapi masih sadar ya Mas ya? Masih Bu. Oke, ini sudah pejamkan mata. Mas Fatan coba rileks dulu. Mungkin diatur dulu pernafasannya, karena nantinya Mas Fatan di sini mengungkapkan apa yang selama ini terpendam, apa yang selama ini masih belum terselesaikan, seperti itu Mas. Oke, mungkin bisa diatur terlebih dahulu sirkulasi udaranya, pernafasan, inhale exhale, Mas. Oke. Sudah? Apa masih perlu waktu Mas Fatan? Sudah ya. Oke, di sini Mas Fatan boleh langsung mengucapkan apa yang selama ini terpendam atau apa yang sebenarnya Mas Fatan inginkan, seperti itu Mas Fatan. Langsung dimulai saja kalau sudah siap Mas Fatan. Kalau apa kita lihat saja santai. Sebenarnya saya tuh bingung tuh sama diri saya sendiri, dan juga saya tuh nggak tahu kenapa saya tuh harus ngelakuin hal itu terus menerus gitu Bu. Kayak ngelakuin hal yang sama berulang kali. Ketika ada salah sedikit aja saya langsung kecewa, saya langsung marah, saya langsung merasa gagal, dan juga saya harus mengulangi lagi gitu Bu dalam melakukan sesuatu. Dan saya nggak tahu juga itu, padahal saya sudah bekerja keras dengan semampu saya, namun nyatanya saya kadang tidak mengerjakan dengan sesuai apa yang seharusnya. Ya itu yang ada dalam diri saya, sehingga saya merasa kecewa, merasa sedih, dan selalu merasa tertekan seperti itu. Selain itu saya juga diharuskan sama yang lain agar saya itu mendapatkan nilai, contohnya itu nilai yang memuaskan seperti itu, seperti nilai 100, pokoknya nilai sempurna gitu Bu. Ya karena dulu saya juga pernah waktu SD dulu ada ujian, kemudian saya sudah belajar Ibu, belajar sekuat tenaga, kemudian semampu saya belajar dari pagi, terus di sekolah belajar, lanjut pulang ke rumah itu belajar buat menghadapi ujian, tapi nyatanya nilai saya kurang memuaskan Ibu. Nah dari situ saya merasa takut dimarahi sama yang lain, dan juga saya merasa gagal Ibu. Takut gagal, saya merasa gagal, saya merasa kecewa.
kenapa saya tidak bisa ini Bu, memberikan yang terbaik gitu Bu, dan memberikan nilai yang terbaik dan bisa memuaskan gitu Bu kepada yang lain gitu Bu. Jadi ya saya nggak tahu juga Bu kenapa harus seperti itu kepada saya gitu. Saya capek gitu Bu, saya capek, saya kesal, dan saya juga kecewa gitu Bu ke yang lain gitu Bu. Kenapa harus saya yang dituntut seperti itu? Kenapa saya harus ditekan seperti itu Bu? Kenapa saya harus perfeksionis? Padahal kan saya sudah mampu mengerjakan sesuai saya sudah mengerjakan dengan sepenuhnya, walaupun terkadang tidak sesuai dengan yang diinginkan, tapi kan saya sudah berusaha gitu Bu ya Bu ya. Ya, baik, saya ibu paham apa katakan katakan tadi. Bisa dilanjut Mas Fatan? Oke baik Ibu. Ya gitu Bu, jadi saya bingung gitu Bu. Saya kecewa, kesel, kadang juga iri juga Ibu sama yang lain. Kayak kenapa sih kok bisa tenang-tenang aja, enjoy aja, dan ya itu saya membuat rasa iri saya semakin iri gitu Bu, seperti itu Bu. Ada lagi Mas Fatan? Bisa disampaikan, Mas Fatan mungkin bisa ditenangkan terlebih dahulu. Apa yang masih mau disampaikan, boleh banget disampaikan Mas Fatan untuk keperluan informasi yang bisa saya catat sekali itu Mas. Ya Bu, baik Bu. Tadi sempat saya singgung ya Bu terkait masa kecil saya, dan hal itu sampai sekarang itu saya merasakan tekanan itu, dan juga saya masih menjadi orang yang perfeksionis agar bisa memberikan yang terbaik dan juga bisa memuaskan dengan apa yang harapan dari orang lain itu Bu, seperti itu Bu. Jadi kayak sampai sekarang saya harus dituntut untuk profesionis, harus sesuai, harus teratur, dan tidak boleh mendapatkan nilai yang buruk seperti itu Bu. Oke Mas Fatan, Ibu paham. Mungkin selain itu ada yang mau diungkapkan lagi Mas? Ini di sini kita bebas aja Mas Fatan, boleh mengungkapkan apa aja yang menjadi pikiran Mas Fatan selama ini Mas Fatan. Gimana? Baik, sudah cukup. Sudah ya, itu sudah diungkapkan semuanya, sudah diucapkan semua kepada saya ya, sudah. Oke, kalau sudah, mungkin Mas Fatannya bisa buka mata. Oke, buka mata, mungkin bisa bernafas lagi Mas, lebih rileks lagi, lebih tenang lagi, bisa di posisi duduknya yang lebih santai lagi atau yang bikin Mas Fatan nyaman. Gitu. Mau diberi waktu terlebih dahulu Mas Fatan mungkin? Perlu. Oke, baik. Nah, sudah? Oke, baik. Kalau sudah, Ibu tadi sempat mendengar Mas Fatan menyinggung beberapa hal seperti rasa takut, kecewa, takut gagal. Nah, rasa takut, kecewa, kesal ini ditujukan kepada siapa Mas? Atau bisa dijelaskan takutnya seperti apa, kecewanya seperti apa, seperti itu. Oke baik Bu, untuk takutnya ya saya takut gak bisa memberikan terbaik ya Bu, dan juga tidak bisa menjalankan apa yang sesuai harapan dari orang lain itu, seperti itu. Dan rasa kecewa itu ya pasti ada ketika saya tidak bisa memberikan terbaik, ketika mengerjakan sesuatu salah terus, ketika mengerjakan ujian pun kadang saya mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan harapan yang lain gitu Bu, seperti itu. Dan rasa kecewa itu, rasa kesal itu ya mungkin dari saya sendiri ya Bu, nggak ke yang lain gitu Bu, mungkin yang lain aja Bu. Oke, berarti Mas Fatan itu takut akan gagal, seperti itu ya Mas. Terus kecewanya itu kecewa kepada diri sendiri, tidak ada kepada orang lain. Iya. Oke, baik. Kalau rasa kecewa ke diri sendiri. Nah, tadi Mas Fatan juga sempat menyinggung bahwasannya berdasarkan tuntutan atau tekanan dari yang lain. Nah, itu kepada siapa Mas? Ditujukan kepada siapa? Kalau itu sih ini Bu, Apa Mas Fatan di sini bebas aja, gak usah takut, gak usah bimbang atau risau. Nanti takutnya ini Ibu Fatimah Mas tahu ke yang saya tuju lagi. Nah itu tidak mungkin ya Mas ya, karena tadi yang di awal saya sebutkan bahwasanya di sini kita menjunjung tinggi asas kerahasiaan, di mana nantinya pasti kerahasiaan ini terjamin 100% rahasia dan aman seperti Mas Fatan. Jadi gak perlu risau ya Mas ya. oke baik Bu. Jadi rasa kesal itu, rasa kecewa itu, dan tuntutan itu saya tunjukkan kepada orang tua saya itu. Jadi nggak tahu ya Bu, nggak tahu kenapa dari kecil memang saya dididik dan dituntut oleh orang tua saya untuk melakukan suatu hal yang memang seharusnya
seperti itu gitu Bu. Jadi saya memang diwajibkan untuk mendapatkan nilai yang bagus, kemudian mengerjakan sesuatunya dengan baik, dengan seharusnya, nggak boleh salah-salah. Bahkan salah sedikit pun kadang saya dimarahi Bu sama orang tua saya. Kenapa sih kok seperti ini? Kenapa tuh seperti ini? Kok kamu nggak bisa-bisa sih? Kok kamu nggak pintar-pintar kerjainnya? Kamu kan sekolah kan belajar, kenapa nggak bisa-bisa kerjain soal-soal ini? Gitu. Jadi ya itu sih Bu, menjadi tuntutan bagi saya sendiri dari orang tua saya, mana orang tua saya selalu mengharuskan saya mendapatkan nilai terbaik, mengerjakan sesuatunya dengan baik, tidak ada salah-salah, bahkan sedikit pun itu gak boleh Bu. Jadi orang tua saya mengharapkan saya itu jadi orang yang mandiri, disiplin, konsisten, dan juga sesuai dengan apa harapan orang tua saya seperti itu. Oke Mas Fatan, Ibu paham ya apa yang Mas Fatan sebutkan tadi, bahwasanya Mas Fatan dituntut itu ditujukan kepada orang tua, di mana sejak kecil ya Mas Fatan ya, sejak kecil Mas Fatan sudah dituntut untuk menjadi sempurna, misalnya hanya 100, salah sedikit itu langsung ditanyakan kenapa ini harus salah, kenapa kamu nggak bisa benar 100% gitu ya Mas ya. Nah apakah pola seperti itu masih terjadi? Itu kan berarti terjadi dari dulu ya Mas ya, dari Mas Fatan SD tadi menyebutkan, betul? Betul. Betul, dari SD. Dan itu apakah sampai sekarang, sampai Mas Fatan berkuliah di UM ini? Iya sih Bu, jadi dari tekanan dari masa lalu juga dan sampai sekarang masih ke bawah ya Bu terkait tekanan itu, dan juga sehingga menjadikan saya jadi orang perfeksionis dari tekanan itu. Dan ya sampai sekarang itu masih terasa Bu terkait nilai-nilai itu. Saya harus mengejar prestasi saya, kemudian juga harus saya mengerjakan tugas-tugas dengan sesuai, dan juga mendapatkan IPK yang memang sesuai dengan harapan orang tua saya. Ya, berarti pola seperti itu masih sering terjadi ya Mas ya, dari Mas Fatan kecil sampai Mas Fatan berkuliah sampai saat ini. Iya. Berarti apa yang Mas Fatan sebutkan tadi, yang Mas Fatan ungkapkan itu relate dengan apa real yang terjadi, real-nya terjadi seperti itu ya Mas Iya. ya. Oke Mas Fatan, untuk rasa takut gagal, dituntut dari orang tua, itu tadi saya juga sempat mendengarkan Mas Fatan seringkali mengatakan kata iri. Nah, iri ini iri yang seperti apa Mas? Atau bisa disebutkan irinya ini ditujukan kepada siapa? Untuk iri ini sebenarnya saya tujukan kepada teman kelas saya Bu. Jadi saya tuh gak tahu kenapa iri dengan kehidupan dia, dengan keluarga dia, yang mana dia tuh ketika kuliah enjoy aja gitu Bu. Dia bisa melakukan apa aja dia mau, terus kemudian dia selalu tenang ketika mengerjakan sesuatu, gak yang panik gitu, kayak takut salah, takut gagal, takut merasa kecewa. Itu juga Bu, saya iri dia kok bisa seperti itu, padahal saya sama-sama teman kelas dia, sama-sama kuliah, sama-sama mendapatkan pelajaran yang sama, mendapatkan tugas yang sama, namun perasaan dan suasana yang saya rasakan dalam diri saya dan dalam diri orang teman kelas saya itu saya berbeda. Jadi saya iri juga, dan juga karena adanya tuntutan dari orang tua saya, mungkin yang membuat saya tuh merasa harus sesuai, harus bernilai bagus, harus sesuai harapan orang tua saya, dan juga berbeda gitu Bu dengan teman kelas saya ini, dimana teman kelas saya ini tidak ada tuntutan dari orang tuanya, dan juga ketika dia mengerjakan sesuatu kemudian salah dikit, dia itu juga yang merasa gagal, dia yang merasa kecewa, tapi dia memotivasi dirinya sendiri buat dikerjain lagi seperti itu. Kan kalau saya kan salah dikit kerjain lagi ya Bu, salah dikit kerjain lagi, harus sesuai, harus teratur gitu Bu, karena itu tadi saya takut dimarahi, takut salah, takut gak sesuai harapan. Kemudian teman kelas saya ini juga dari tuntutan orang tua tadi ya Bu ya, terus tenang-tenang aja, itu juga menjadi buat saya iri ke teman kelas saya itu, kok bisa dia tenang aja, enak ya dia gak ada tuntutan dari orang tuanya, berbeda dengan saya ada tuntutan harus gini, harus gini, harus gini, sedangkan dia bisa menjalani kuliahnya dengan nyaman sesuai kemampuan dia, dan dia selalu berkembang dan selalu belajar dari kesalahan-kesalahan dia. Dan ya iri dan rasa kecewa terhadap diri sendiri juga ada ya Bu, kepada diri sendiri, dan juga iri ke teman kelas saya itu. Oke, baik. Ibu paham, Mas Fatan pastinya iri ya melihat teman kelas Mas Fatan tadi. Itu yang membuat Mas Fatan kayak kok bisa ya dia menjalani hidupnya dengan enjoy, tanpa stres, Yeah. bahkan dia mengerjakan tugas itu kayaknya nggak 100%, tapi
kenapa kok dia bisa enjoy aja, Iya. kayak tidak punya urgensi, atau bahkan Mas Fatah melihat dia tidak ada tuntutan dari orang tuanya itu, seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke, untuk teman kelas ini Mas Fatah apakah cukup dekat dengan Mas Fatah? Untuk teman kelas saya cukup dekat ya Bu. Saya kadang juga ngerjain tugas bareng sama dia, nongkrong sama dia, terus kadang setelah kelas itu nunggu di kosnya dia, seperti itu Bu. Jadi hubungan saya dengan teman saya itu cukup dekat dan ya baik-baik aja gitu Bu. Kita saling-saling bantu gitu, ketika ada tugas dia gak tahu tanya ke saya kasih tahu, ketika dia gak tahu tentang tugas saya kasih tahu juga. Oke, baik Mas Fatah. Jadi Mas Fatah masa ini dengan teman sekelas, namun tetap bisa menjalin hubungan yang baik ya Mas ya dengan teman-teman sekelasnya itu. Oke, tadi memang rasa iri ini mungkin hal yang wajar terjadi ya Mas ya, apalagi kita melihat diri kita sendiri dengan orang lain pastinya berbeda, dan itu pastinya seringkali memunculkan rasa iri dan rasa kayak kok aku nggak bisa jadi kayak dia sih gitu. Berarti rasa iri yang saya alami ini wajar ya Bu ya? Sangat-sangat wajar Mas, apalagi lagi proses belajar ya. Iya. Jadi Mas Fatah melihat diri Mas Fatah itu nggak boleh salah, sedangkan orang lain tuh boleh kok salah, tapi kok dia nggak disalahkan. Iya. Kenapa aku disalahkan? Seperti itu ya Mas ya. Oke, baik. Oke, berarti yang disampaikan Mas Fatah tadi, selain Mas Fatah itu perfeksionis, itu ada faktor lain karena dituntut orang tua dari Iya. kecil yang Iya. sampai saat ini masih terjadi gitu ya Mas ya. Iya. Oke, Mas Fatan mungkin bisa diceritakan, pernahkah Mas Fatan itu bermimpi terkait seperti hal ini gitu? Bermimpi, boleh mimpi apa aja yang Mas Fatan itu ya Bu, ingat dari ya? masalah saya itu Bu. Iya. Sebenarnya saya cerita dulu ya Bu ya. Saya itu kan dari SD memang ya Bu, menjelang SMP saya sering diikutkan les itu, les bahasa Inggris, les matematika, kimia, fisika. Saya ikutkan les gitu. Kemudian dilanjutkan SMA yang mana dan semester 1 kan memang lagi COVID gitu ya Bu, jadinya nggak masuk kelas itu, nggak masuk sekolah, jadinya ya memang pembelajarannya di rumah. Namun seperti itu pembelajaran saya, kognitif saya itu menurun gitu Bu dari sebelum-sebelumnya. Kemudian dilanjut dengan kelas 3, kelas 2 tuh lancar-lancar aja Bu, saya mengerjakan tugas-tugas sesuai, namun yang beberapa ada yang salah, ada yang nggak sesuai gitu Bu ya. Kemudian di kelas 3 kemarin waktu sekolah SMA itu kan ini ya Bu, kayak persiapan buat masuk perguruan tinggi seperti itu ya Bu ya. Ya itu saya dari semester berapa ya Bu, semester 6 kalau nggak salah itu saya udah mulai ngejar-ngejar nilai saya, terus mengerjakan tugas-tugas sesuai, melakukan presentasi di kelas dengan kemampuan saya seperti itu Bu. Jadi saya melakukan perbaikan dari saya SD, SMP, kemudian kelas SMA, kelas 2 dari kesalahan-kesalahan yang saya alami pada masa lalu itu Bu. Kemudian dari situ juga alhamdulillahnya saya lolos dapat SNBP, iya SNBP. Kemudian di situ orang tua saya bangga ya, kemudian bangga Bu, kayak wah kamu lolos SNBP ya, selamat itu. Namun ketika saya mendaftar melalui jalur prestasi, ya hasilnya tidak memuaskan gitu Bu. Terus orang tua saya lah kecewa pada saya dan menuntut saya, kenapa sih kamu kok gak bisa lolos, makanya dari kemarin-kemarin tuh belajar yang benar sehingga nilai kamu tuh bisa setara dengan teman-teman yang lolos gitu Bu. Padahal kan saya sudah berusaha dari semester 1 sampai kelas semester 7 gitu ya Bu, tapi nyatanya yang memang belum rezeki aja. Namun tuntutan dari orang tua saya tuh kayak menekan saya terus, harus kok bisa nggak lolos padahal kamu belajar, ibu lesin, bapak lesin, kok bisa kamu kayak gitu sih gitu Bu. Jadi saya kecewa seperti itu Bu. Jadi kemudian ini tuh saya lanjut Bu, saya mencoba daftar SNBP juga. Di situ saya juga melakukan les buat persiapan SNBP. Di situ saya belajar setiap harinya di setiap minggunya Bu, setiap hari dari pagi sampai sore, kadang dari sore sampai malam. Kemudian dari situ ya walaupun libur saya juga harus belajar, karena yang memang dari tuntutan orang tua saya harus kan saya masuk PTN gitu Bu, harus sesuai harapan dengan orang tua saya. Dari situ saya kayak harus belajar terus pagi siang malam saya belajar, waktunya orang-orang malam mingguan saya belajar, waktunya teman-teman saya main saya belajar, waktunya saya belajar nongkrong saya nggak mau, saya mau belajar buat persiapan SNBT. Nah saya belajar terus-terusan Bu. Jadi ketika H-1 kan saya sudah belajar, ibu saya merasa capek gitu Bu, harus belajar terus, harus mengejar tuntutan dari orang tua saya. Kemudian saya tuh kayak
kadang nangis juga di kamarku. Kenapa sih aku harus hidup begini? Kenapa sih aku kok bisa kayak teman saya? Kadang tuntutan gitu ya, ya harus apa ya Bu, kayak memberikan anaknya itu kalau alasan untuk memilih karirnya seperti itu ya, berbeda dengan saya yang mana saya ada tuntutan buat masuk PTN ini, jurusan ini, seperti itu Bu. Jadi saya nangis waktu itu, karena nangis itu ya pasti capek, menangis capek, ditambah lagi belajar itu ya, akhirnya saya tertidur, secara nggak saya tertidur, kemudian saya kelelap itu saya bermimpi Bu, di sana. Mimpinya tuh nggak tahu kenapa ya Bu, di mimpi itu tiba-tiba itu saya ada di dalam sebuah ruangan gitu Bu, ruangan ujian lebih tepatnya. Ruangannya luas, dingin, nyaman, dan sunyi. Tapi walaupun sunyi, di sekitar saya tuh ada orang-orang Bu, ada orang-orang banyak ikut ujian gitu Bu. Namun orang-orang itu tidak bisa saya lihat loh gitu, kayak samar-samar seperti itu, dan juga tidak ada suara gitu dari orang-orang itu, dan saya tidak bisa mengenal ini siapa ya, ini siapa ya. Kemudian juga saya bingung kalau bisa saya di sini gitu ya. Kemudian yang di sana cuma ada kertas ujian saya, kemudian ada komputer buat saya ujian, buat mengerjakan soal-soal. Di sana saya mengerjakan soal, kemudian menghitung. Kadang saya juga merasa pusing gitu di sana Bu. Dan pastinya saya di sana juga kepikiran, saya takut gagal kalau nggak sesuai dengan harapan orang tua saya. Saya takut dimarahi kalau saya nggak lolos lagi di SNBT ini seperti di SNBP. Dan juga saya takut gitu Bu, kalau apa yang sudah saya kerjakan dari les dari SMP, SMA saya les, kemudian lulus SMA saya les lagi buat SNBT, dan saya berharap dengan itu saya bisa lolos gitu Bu. Tapi di pikiran saya itu saya nggak bisa lolos gitu. Saya takut dimarahi orang tua saya takut dituntut lagi, saya takut diberikan apa-apa lagi sama orang tua saya takut dituntut lagi, harus sesuai lagi, kayak gak dibilang anak yang gak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi pengen saya bisa lolos gitu, tapi di biasanya tuh saya pusing, saya galau gitu, saya takut gagal pada saat itu, seperti itu. Oke, baik. Yang saya sampaikan tadi, sering bermimpi Mas Fatan itu mendapatkan kayak tekanan gitu ya, Iya. tuntutan, tekanan, dan akhirnya Mas Fatan sampai terbawa mimpi. Iya, betul. Oke, dari mimpi itu, di mimpi tadi Mas Fatan ngomong kalau suasananya itu ruangannya luas, namun sunyi Mas Fatan ya, apalagi saat ujian, Iya. dari mimpi itu ujian, namun Mas Fatan sama sekali tidak mengenali kanan kiri depan belakang Mas Fatan itu siapa. Iya. Dan Mas Fatan tidak mengenali siapapun di situ. Oke, Ibu paham. Di saat mimpi itu, apakah Mas Fatan juga tidak melihat orang tua Mas Fatan atau keluarga Mas Fatan yang sama-sama atau bagaimana? Kalau di mimpi itu di ruangan itu ya Bu, ya di tempatnya ya Bu ya. Di ruangan itu. Itu cuma ada saya, komputer, ruang ujian saya, kemudian kertas buat saya mengerjakan atau menghitung gitu Bu. Dan di sana ya cuma ada orang-orang yang tidak saya kenali wajahnya, samar-samar gitu, dan mereka lagi fokus mengerjakan, sedangkan saya masih menolak kiri kanan depan belakang, ini siapa ya. Dan di sana tuh sunyi gitu, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan di sana tuh ya gak ada suara apa-apa kecuali suara saya sendiri. Saya takut gagal gitu, kayak aduh gitu ya. Kemudian di sana juga gak ada orang tua saya yang saya lihat di sana, cuma ada saya, komputer, kertas coretan saya, dan juga orang-orang yang wajahnya samar. Oke, berarti Mas Fatan hanya melihat orang-orang yang kenali, komputer, Iya. kertas yang Mas Fatan buat coret itu ya. Iya. Nah, untuk suasana sendiri tadi, suasana di mimpi Mas Fatan itu cukup mencekam ya Mas berarti ya? Dingin, tapi Iya. ruangannya luas, tapi kok ini dingin banget Ah, gitu. iya. Itu menambah kekhawatiran Mas Fatan akan takut rasa gagal itu Betul tadi. Ibu, betul. Oke Mas Fatan, dari mimpi tadi sudah ya Mas Fatan sudah menyampaikan kepada Ibu. Terima kasih Mas Fatan sudah menyampaikan informasi yang sangat-sangat berharga untuk keberlanjutan sesi konseling kita. Oke, tadi juga Mas Fatan kan bilang kalau
rasa takut gagal dituntut itu dari orang tua ya, tadi Mas ya, Iya, betul? betul. Betul, kalau seperti itu Ibu ingin tanya bagaimana hubungan Mas Fatan dan orang tua Mas Fatan saat ini dari kejadian yang dari dulu Mas Fatan dituntut dan ditekan seperti itu Mas Fatan. Untuk saat ini hubungan dengan orang tua bagaimana? Apakah baik-baik saja atau bahkan tidak baik-baik saja seperti itu? Oke, baik Ibu. Kalau hubungan saya dengan orang tua saya itu baik-baik aja Ibu, tidak ada masalah. Namun saya dengan orang tua saya tidak begitu dekat pada saat ini Bu ya, karena saya takut mendapatkan tuntutan lagi, saya takut dapat pressure lagi, saya takut dapat keharusan lagi dari orang tua saya. Namun itu sih yang saya rasakan, baik-baik aja namun tidak dekat dengan orang tua pada saat ini Bu. Oke, berarti yang Mas Fatan sampaikan tadi kepada Ibu adalah hubungan dengan orang tua sih baik, Iya. cuma nggak terlalu dekat karena Mas Fatan ada rasa takut lagi, takut ditanya, takut Iya. ditanya kayak gimana nilainya, itu yang malah bikin Mas Fatan tuh lebih tertekan, Iya. lebih kayak dituntut dan malah membuat Mas Fatan nantinya lebih takut untuk mencoba hal baru yang Mas Fatan ya, Iya. seperti itu. Sehingga tuh cukup ini ya mempengaruhi aktivitas sehari-hari Mas Fatan ya, berarti saat itu. Oke, baik, hubungan dengan orang tua baik tapi tidak terlalu dekat karena takut tadi. Selanjutnya tadi kan saya juga nanya tentang bagaimana kedekatan antara teman Mas Fatan dan Mas Fatan yang Mas Fatan merasa iri dengan dia. Nah itu apakah dengan tadi Mas Fatan cerita kalau pulang dari kampus itu ke kosnya belajar bareng, itu meskipun sudah belajar bareng itu masih ada rasa iri kepada teman Mas Fatan, atau malah Mas Fatan bersyukur karena ditemani oleh teman yang Mas Fatan anggap hidupnya lebih baik daripada Mas Fatan? Kalau itu sih nyaman-nyaman aja Bu. Saya terkait rasa iri itu masih ada ketika saya menjalankan tugas bareng, nongkrong bareng masih ada ya, karena itu tadi Bu, dia tuh gak dapat tekanan, dia tuh juga bisa lebih dekat dengan orang tuanya, sehingga dia takut menyampaikan hal-hal tentang perkuliahannya, tentang nilainya kepada orang tua saya. Bahkan ketika dia menyampaikan bahwasanya Bu, IPK Mas dapat segini 3,8 misalnya dia tuh dengan orang tuanya diberikan lah, oke nggak apa-apa deh, bisa ditingkatkan lagi ya, harus lebih baik lagi di semester depan ya, tingkatan IPK-nya. Kemudian iri saya juga karena ya memang kalau saya itu kan jarang menyapa orang tua ya Bu, karena saya takut dimarahin juga, takut ditanyakan tugas-tugasnya, dan juga saya dari jarang berkomunikasi itu sehingga saya menyembunyikan lagu kayak nilai saya takut mengungkapkan. Dan juga saya juga diri dengan teman-teman saya bisa mengatakan orang tuanya, saya juga pengen gitu ngambil orang tuanya. Kemudian walaupun IPK saya nggak seberapa, nilai saya nggak seberapa, pekerjaan saya nggak seberapa, tapi saya perlu apresiasi gitu Bu, diberikan support, bukan yang malah diberikan tekanan gitu, pressure terus menerus gitu, kayak kamu kok bisa sih dapat IPK segini, kok dapat 4 sih IPK-nya, padahal kan ibu sudah fasilitasi, bapak sudah fasilitasi kamu buat belajar kuliah itu Bu. Jadi ya ini masih ada. Oke, berarti yang saya sebutkan tadi bahwasanya hubungan teman masih baik, tapi iri karena apalagi melihat ini ya, dia melihat orang tuanya, dia dekat dengan orang tuanya, dan Mas Fatan lebih merasa iri lagi karena dia sudah enjoy, dia masih dekat dengan orang tua sendiri. Mas Fatan sedikit stres dan malah tidak dekat dengan orang tua karena takut dituntut tadi ya Mas ya, seperti itu. Oke Mas Fatan, dari cita-cita Mas Fatan tadi, dari informasi yang Mas Fatan sebutkan kepada Ibu, yang Mas Fatan ceritakan, nah nanti setelah ini Ibu akan menginterpretasikan beberapa hal, beberapa informasi yang sudah Mas Fatan berikan. Nantinya jika tidak sesuai, Mas Fatan bisa secara bebas mengutarakan, maaf Ibu ini tidak sesuai atau bagaimana. Dan sebaliknya jika interpretasi yang Ibu berikan itu sesuai, maka Mas Fatan cukup mengatakan, oh iya betul Ibu sesuai, seperti itu ya Mas ya. Oke, Mas Fatan sudah siap untuk saya tanya-tanyakan ya? Oke, relax dulu Mas Fatan. Relax. Bentar ya Bu ya. Iya nggak apa-apa. Perlu minum Mas Fatan?
lanjut ya. Baik, Ibu. Oke, tadi Mas Fatan sempat waktu di awal Mas Fatan bilang Mas Fatan itu pribadi yang perfeksionis dan akhirnya itu membuat Mas Fatan takut gagal. Iya. Seperti itu ya Mas ya? Iya, betul. Betul. Betul ya. Iya. Terus selanjutnya karena rasa takut gagal itu mengakibatkan adanya rasa lain yang muncul seperti rasa marah kepada diri sendiri, kecewa sama diri sendiri, kesal, bahkan sedih dan capek secara mental dan fisik. Apakah benar seperti itu Mas ya? Iya, betul seperti itu. Oke. Terus tadi juga Mas Fatan bercerita ya sejak SD bahkan itu Mas Fatan sudah dituntut untuk mencapai kesempurnaan. Di mana saat ujian Mas Fatan mendapatkan nilai 100 sampai rumah Mas Fatan tanya kenapa nggak 100 nak gitu. Dan itu malah membuat Mas Fatan itu tertekan dan dituntut seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke betul seperti itu. Terus selain hal itu tadi Mas Fatan juga sedikit merasa iri kepada teman-teman Mas Fatan, khususnya teman sekolah Mas Fatan yang tadinya sepertinya dia mengerjakan tugasnya itu secara nggak maksimal dan dia mendapatkan nilai juga nggak sebesar aku, tapi dia tetap enjoy melakukan pekerjaannya dan bahkan dia dekat dengan orang tuanya. Nah itu menambah rasa iri Mas Fatan kepada teman sekolah Mas Fatan. Seperti itu ya Mas ya. Iya, Ibu. Oke kalau kayak gitu berarti selanjutnya Mas ya untuk rasa dipaksa untuk mendapatkan kasus itu berarti Mas Fatan dari kecil sudah mendapatkan hal itu dan masih terjadi sampai sekarang ya Mas Iya, ya. sampai sekarang. Oke Mas Fatan, Ibu paham apa yang Mas Fatan rasakan, apalagi Mas Fatan sekarang sedang di usia-usia mencari jati diri ya, Iya. di usia perkuliahan. Ibu bangga sekali dengan Mas Fatan karena Mas Fatan sudah berani untuk mengungkapkan rasa yang sama yang dipendam dan apa sih yang sebenarnya Mas Fatan mau itu sangat bangga. Oke. Selanjutnya mungkin dari sesi konseling kita dari tadi Mas ya, Iya. yang sudah berjalan selama ini, Iya. apa yang Mas Fatan dapatkan atau apa yang Mas Fatan bisa petik dari sesi konseling kita pada siang hari ini? Oke, baik Ibu. Dari sesi konseling pada siang hari ini saya mendapatkan beberapa insight baru ya Bu, bahwasanya rasa perfeksionis dalam diri saya itu muncul gara-gara adanya tekanan dari orang tua, dari keharusan orang tua dalam anaknya mencapai sesuatu seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya juga rasa iri saya itu kepada teman saya itu adalah hal yang wajar karena semua orang juga pasti punya rasa iri terhadap seseorang, dan saya juga paham bahwasanya kita nggak perlu terlalu iri pada orang-orang, ya kita fokus aja sama diri kita sendiri sehingga kita bisa bekerja, bisa belajar dan juga memaksimalkan yang ada untuk memberikan kepuasan, kebanggaan kepada orang tua kita sendiri dan khususnya diri kita sendiri saat melakukan sesuatu gitu seperti itu. Oke, baik Mas Fatan, terima kasih Mas Fatan ya sudah bisa untuk menyimpulkan apa yang selama ini kita lakukan sesi konseling ini dan apa yang Mas Fatan dapatkan. Ibu sangat bangga Mas Fatan sudah benar-benar paham dan benar-benar tahu titik merahnya dari permasalahan Mas Fatan itu apa. Yang mana Mas Fatan tadi ngomong dari tuntutan orang tua itu menjadi faktornya juga ya Mas Fatan menjadi seperti ini. Oke, baik Mas Fatan. Selain itu mungkin Ibu akan bertanya apa pesan-pesan Mas Fatan selama sesi konseling berlangsung tadi? Oke, baik. Untuk pesan dan pesan saya mungkin pada sesi konseling hari ini ya kesannya saya sangat lega ya Bu, saya bisa mengungkapkan perasaan saya, konflik bawah sadar saya, hal-hal yang kurang mengenakan dari dalam diri saya, kemudian hal-hal yang mengganggu kegiatan saya sehingga saya tidak bisa mengoptimal kegiatan saya sangat lega dan sangat rileks ketika menyampaikan ini kepada Ibu pada sesi konseling hari ini. Dan untuk pesannya saya mungkin saya harus bisa ini ya Bu, mengregulasi diri saya sendiri, kemudian saya harus bisa mengerjakan dengan lebih teliti, walaupun salah sedikit itu nggak apa-apa, yang penting nggak mengganggu pekerjaan ataupun aktivitas dan juga kegiatan yang sedang dilakukan seperti itu Bu. Dan juga saya tidak perlu iri pada teman-teman saya yang mendapatkan tidak ada tuntutan dari orang tua, dan juga tidak perlu iri ketika teman-teman saya merasa rileks karena saya juga pasti bisa seperti itu ketika saya ya udah tenang-tenang aja dalam pada sesuatu dan saya fokus hanya pada diri saya sendiri, juga tugas saya seperti itu. Oke, baik Mas Fatan, berarti pesan-pesan tadi Mas Fatan sudah sebutkan ya. Terima kasih sudah berani untuk menyampaikan apa yang Mas Fatan rasakan selama sesi konseling ini. Berarti selama sesi konseling ini, setelah konseling ini Mas Fatan merasakan lega ya. Akhirnya
ungkap apa yang selama ini Mas Fatan pendam. Oke, baik Mas Fatan. Mungkin sesi konseling kita sudah berakhir ya Mas ya, karena tadi di awal kesepakatan kita yaitu 40 menit dan di siang nanti Ibu ada janji dengan teman, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini aja ya Mas. Sedia? Bersedia. Oke Mas Fatan. Saya boleh langsung keluar atau Oh boleh Mas? boleh Bu. Nanti Oh boleh. ketika saya mau konseling lagi saya cuma menghubungi siapa Ibu. Oke gini Mas, Gimana Ibu? kalau kan tadi kita sudah melakukan sesi Iya. konseling, sudah disepakati juga 40 Iya. menit. Nah nantinya kalau Mas Fatan masih merasa perlu untuk berkonsultasi kepada saya atau jadi teman curhat, Iya. Mas Fatan bisa menghubungi saya langsung di nomor WA mau saya kasih Mas. Oh, nomor boleh. Ya, saya kasih ya Iya, sekarang Bu. ya. Boleh. Mungkin Mas Fatan bisa simpan nantinya. Baik, Bisa ya? makasih. Oke, nanti bisa Mas Fatan simpan dan Mas Fatan bisa menghubungi saya by WA, telepon atau chat. Nanti kalau Mas Fatan urgent banget dan mungkin di WA saya nggak menjawab, Mas Fatan bisa langsung datang ke sini mungkin minggu depan karena jadwal saya di hari ini di jam segini Mas ya. Oke, oke. Langsung aja datang ke kantor. Terima kasih Bu sudah Iya. menemani saya. Oke, terima kasih juga Mas Fatan. Saya lanjut dulu. Oke, langsung pulang Mas. Oh, langsung pulang Bu. Oke, Terima ada kasih. di jalan ya Mas. Terima kasih Bu.